Tuhan karena firman itu sendiri. Ya, dan janganlah firman ini jatuh hari ini di tengah semak-semak berduri. Saya masih mengajarkan firman Allah karena firman Allah ini yang awal membentuk kita ada, kita diciptakan dari firman Tuhan, saudara. Ya, dari firman Allah. Nah, akhir-akhir sekarang ini seluruh dunia menghadapi pandemi, menghadapi pencobaan yang sama. Ya, Indonesia sekarang lagi meningkat, Thailand, juga Malaysia. Nah, saudara, seluruh dunia. Nah, seandainya Tuhan mau mengakhiri dunia ini, ya terserah Tuhan. Ya, kalau seandainya Tuhan memakai pandemi ini untuk memurnikan, untuk lebih menjadikan kita untuk memisahkan mana yang minyak, mana yang air. Ya, karena kalau kita membaca firman Tuhan di Alkitab, salah satu caranya Tuhan untuk memisahkan orang benar dan orang fasik itu api, itu pencobaan. Ya, saudara. Ya, itu juga rencana dan kedaulatan Tuhan. Oh, kita tidak bisa berkata dijauhkanlah, ditolak atau apa. Nah, saudara, seperti hamba-hamba Tuhan yang nekat untuk menolak supaya ini jangan terjadi. Saudara, saya tidak ada dalam kelompok itu. Mari kita menghadapinya. Kalaulah benar kita ini diciptakan seturut segambar dengan Allah, kalaulah benar hidup saudara, hidup saya, kita berasal dari Tuhan, kita seperti ayat hafalan anak-anak sekolah minggu tadi, datangnya dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Inilah orang-orang yang beriman yang mengalahkan dunia. Dan pencobaan ini untuk mengembalikan kita kepada rencana Tuhan yang semula. Saudara, ibarat lilin dibakar, yang ketemu bukan abu. Amin. Yang ketemu bukan abu. Lilin dibakar, kita ketemu apa? Kita ketemu lilin lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, kita ini terbuat dari, kita diciptakan oleh firman Allah serupa, kita segambar dengan Allah, kita anak Allah, kita mirip Allah. Yesus mati untuk kita. Yesus tidak mati untuk malaikat. Saudara, kalau Tuhan memandang siapa yang berharga, malaikat atau manusia, maka Tuhan akan menyebut yang berharga di hadapan Tuhan itu saudara dan saya. Sekalipun berdosa, sekalipun sudah jatuh dalam dosa, iya. Kenapa? Aku mati untuk orang berdosa. Kita berdosa ditebus Tuhan. Malaikat berdosa nggak ditebus Tuhan. Dari situ saja bahannya sudah beda. Materialnya sudah nggak sama. Alasan Yesus menebus kita karena dia tidak bisa menolak ada bagian keilahian, ada perangkat ilahi yang sudah disematkan kepada kita yang tidak bisa lenyap. Harus cara satu-satunya bukan dilenyapkan tapi dikembalikan. Amin. Ada berapa banyak kita beli barang rusak kita buang karena tidak bisa kembali lagi seperti semula. Ada berapa banyak baju yang kita pakai sudah usang, tidak bisa kembali seperti semula dan berakhir jadi kenlap, berakhir jadi keset, iya kan? Saudara, nah Yesus menebus kita untuk kembali seperti semula, kinclong lagi seperti semula. Jadi kalau kita sekarang diuji dengan pencobaan-pencobaan ini untuk membuktikan
seperti lilin tadi. Apakah ketika dibakar lilin itu ketemu lilin lagi? Nah, seharusnya ketika kita dibakar, diuji dalam tanda petik dengan segala jenis pencobaan apapun, sakit, penyakit, musibah, bencana, kegagalan, kebakaran, ditipu orang, saudara, seharusnya ujian-ujian pencobaan itu untuk memurnikan kita. Apakah kembali seperti emas? Apakah kembali seperti ciptaan yang semula? Amin. Apakah ketika kita dibakar, diuji dengan api pencobaan? Makanya saudara, kalau emas dibakar akan ketemu emas lagi. Inilah yang disebut dengan orang yang tahan pencobaan. Bukan bunuh diri, bukan jadi gila, bukan jadi stres, bukan jadi kecewa, bukan jadi dingin, bukan jadi kepahitan. Saudara, amin. Kalaulah kita dalam hidup kita dibentuk, diisi dengan firman Tuhan, siapapun bisa mencobai kita. Dan pencobaan itu membuat Allah menemukan kita tetap seperti yang semula, yaitu firman Tuhan yang segambar dengan Allah. Nah saudara, kita lihat dalam kitab Lukas pasal 1 Korintus pasal yang ketiga, Satu Korintus pasal 3 ayat 10. Mulai dari ayat 10 saya baca. Dasar bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, silakan jemaat Tuhan, 2, 3. Entahkah ya, tidak ada dasar lain yang selain daripada Yesus. Itulah menjadi dasar kita, Yesus Kristus. Jadi walaupun kita diuji, dicoba, dibakar dengan pencobaan, justru yang ketemu Yesusnya. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak masing-masing orang akan nampak, ya, karena hari Tuhan. Nah, kita sudah dibangun di atas dasar yang benar. Nah, sekarang dibangun ini, di atasnya pakai apa? Ada yang pakai kayu, dibakar jadi abu, ya. Ada yang dibangun dengan perak, ada yang dibangun dengan rumput, ada yang dibangun dengan jerami. Tapi semua itu akan dicoba. Saudara, ya, ada orang yang berkata ketika kita mendengar cerita pandemi itu, dijauhkanlah itu dari kami. Misalnya, saudara, bagi saya, kita tidak minta itu dijauhkan atau tidak dijauhkan. Ya, semua pencobaan akan menghadapi setiap manusia, supaya kelihatan kalau dia dibangun dari emas, walaupun dia dibakar, dia tetap emas. Jadi kalau begitu, apa arti pencobaan bagi emas? Hanya untuk menjadikan bahwa dia tetap emas. Apa arti pencobaan bagi saudara? Kalau habis dicobai kita jadi gila dan stres. Apa arti pencobaan bagi saudara? Kalau bagi emas dia dibakar, selesai,
kok yang ada emas lagi ya? Dia tidak berubah. Saudara, dia tidak berubah kan? Lilin dibakar, ketemu lilin lagi, dia tidak berubah. Apa arti pencobaan bagi dia? Tidak ada. Saya tidak berubah. Saya akan tetap menjadi lilin. Saudara, saya akan tetap menjadi emas. Nah, di sini ada pilihan mau membangun hidup dengan apa? Dengan emas, dengan perak, dengan kayu, dengan rumput, dengan jerami. Semua itu akan diuji dengan pencobaan yang sama. Jadi bagi saya bukan pilihan kita untuk takut dijauhkanlah, bukan juga kita berarti nekat. Toh juga ada orang yang nggak kena pandemi, ada orang yang tidak kena. Tapi nanti dia juga akan kena dengan pencobaan yang lain. Saya mencatat di Injil 3 kali Yesus mau ditangkap, tapi kan dihindarkan Tuhan. 3 kali Yesus mau ditangkap, tapi diselamatkan Tuhan karena belum waktunya. Tiba waktunya Yesus ditangkap, tidak terjadi mujizat. Tiba waktunya Yesus mesti ditampar, tidak terjadi mujizat. Tiba waktunya Yesus mesti ditombak, juga tidak terjadi mujizat. Sampai akhirnya Yesus mati di kayu salib dan dikubur, juga tidak terjadi mujizat. Baru terjadi mujizat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan pilihan kalau kita hanya berkata dijauhkan. Kalau kita emas, datang api pencobaan, dibakarlah kita. Yang ketemu emas lagi kok. Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Amin. Nah sekarang kualitas hidup kita dari apa? Sehingga kita nggak mau disakiti, kita nggak mau dikecewakan, kita marah kalau kita nggak dianggap, diabaikan. Saudara, ini tidak mewujudkan kualitas kita. Sayang kali Yesus menebus kita kalau kita nggak jadi emas. Yesus mati tetap Yesus. Yesus yang disalib, Yesus yang dikubur, Yesus yang ditampar, Yesus yang dicabik-cabik, Yesus yang dicambuk, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Itu Yesus yang tidak pernah berubah. Tidak ada yang bisa mengubah Yesus, sekalipun harus disematkan mahkota duri. Tidak ada yang bisa mengubah Yesus, sekalipun dicambuk. Yesus itu dicambuk dengan 2 jenis cambuk. 1 cambuk orang Yahudi, 2 cambuk hukuman dari bangsa Romawi. Yang sakit itu cambuk dari bangsa Romawi. Saudara, cambuk bangsa Yahudi berbutir-butir seperti bola kecil di setiap tali-talinya. Yesus dicambuk sehingga lebam-lebam semua badannya. Kemudian lagi dia dicambuk dengan cambuknya bangsa Roma, tentara Roma, yang diikatkan dengan tulang-tulang. Di setiap tali-tali cambuk itu diikatkan tulang. Begitu dicambuk ke badan Yesus, lengket, ditarik lagi, itu tubuh Yesus pecah. Jadi kalau saudara melihat gambar penyaliban Yesus itu tidak seberapa, karena tidak bisa ditiru oleh acting. Karena seluruh tubuh Yesus dikatakan di Yesaya pasal 53 tidak berbentuk, tidak dikenal. Entah biji matanya keluar, entah hidungnya sudah robek-robek, telinganya sudah entah kemana. Ya saudara, bibirnya ini sudah entah kemana, giginya ini, gusinya begitu dicambuk sama tulang belulang itu naik masuk ke daging-daging, ditarik lah itu, muncrat itu semua dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi saudara yang dikasih, jadi kalau yang di TV yang kita tonton, Yesus disalib ketika dipaku sudah bentuk utuh. Kalau disalib yang sebenarnya ketika dia dipaku itu badannya itu, dagingnya itu, siapa yang nggak pernah nengok orang kecelakaan keluar ususnya? Kita aja nggak tega, nggak berani lihatnya.
Ya, saya pernah menolong seorang perempuan tabrakan di simpang rumah. Saya lihat, oh bagus, tapi kok pingsan. Begitu saya gendong, saya naikkan ke beca, tangan saya kok panas. Rupanya tengkuknya sudah robek. Tangan saya rupanya masuk ke dalam. Tangan saya dipenuh dengan darah. Tapi kalau saya lepas, ini akan tumpah seperti keran. Akhirnya saya pegang, sebenarnya sudah nggak sanggup lagi. Saya tutup dengan tangan saya sampai ke rumah sakit. Untung anak ini selamat. Nah saudara, itu guys, dia dicambuk, tapi dia tetap Yesus kan, nggak berubah. Dia tetap anak Allah, dia tetap firman. Amin. Dia tetap firman, tidak mengurangi sedikit pun kualitasnya sebagai anak Allah. Dia dikubur, tidak mengurangi, dia bangkit. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sekarang tergantung dengan apa kita isi hidup ini, dengan apa kita mesti membangun kehidupan kita. Amin. Saudara, ini tidak waktu kita tidak lagi berdoa dijauhkan pencobaan ini, enggak. Bagaimana sekarang supaya pencobaan yang datang saya tetap emas, kalau saya lilin tetap lilin, sehingga apapun arti pencobaan tidak membuat kualitas hidup kita, tidak membuat berkat kita berkurang, tidak membuat jati diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang dibentuk, yang diciptakan serupa segambar dengan Allah, di mana Tuhan melihat kita tidak berubah, kesetiaan kita tidak berubah. Ketika kita mengalami pencobaan, mau sakit hati, mau dikecewakan orang, masa bodoh, emas tetap emas. Amin. Saudara, mau disayang orang, mau tidak disayang orang, mau ditolong orang, mau tidak ditolong orang, saya emas, ulon harus dari emas. Dibakar tetap emas, dibiarin tetap emas, disimpan tetap emas, dijual tetap emas. Cuma masalahnya harganya naik betul. Halo? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah sekarang saudara jangan berdoa sebagai orang takut, jangan saudara berdoa sebagai orang khawatir, jangan berdoa sebagai orang yang tidak dibentuk dari firman. Kita ini berasal dari Tuhan, kita dipersiapkan untuk menghadapi dunia. Inilah orang-orang yang bisa menghadapi dunia, adalah orang-orang yang berasal dari Tuhan. Amin. Halo. Jadi seperti firman Tuhan minggu lalu, jangan saudara hanya menghabiskan waktumu, tenaga dan pikiranmu hanya kerja untuk mendatangkan uang. Nah orang-orang seperti ini lah yang akan dijauhkanlah pencobaan, karena susah sekarang cari uang. Dijauhkanlah masalah ini, karena susah sekarang pekerjaan. Saudara, semua orang teriakannya sama itu. Tapi bagaimana dengan anak Tuhan? Di manakah kelebihan firman Tuhan? Kelebihan firman Tuhan ada pada waktu dicobai. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Ishak ketika terjadi musim kelaparan. Dan itu bukan musim kelaparan yang pertama atau yang kedua. Itu musim kelaparan yang sudah biasa dialami oleh zaman Abraham. Nah ketika terjadi musim kelaparan itu, kalau musim bukan seminggu 2 minggu, musim itu bulan. Ishak berpikir, ngapain aku tinggal kelaparan dan mati. Dan dia tidak hengkang, dia pergi ke Mesir. Tuhan bilang, jangan kau pergi ke Mesir, bertahan engkau. Tinggal engkau di sini. Jangan ke Mesir, tapi musim kelaparan, bertahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini dalam ujian, ya. Ini dalam musibah, bencana, betul. Tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa Ishak harus hidup dari janji. Ishak harus hidup dari firman Tuhan. Nanti saudara baca dalam Kejadian pasal 26.
Ya, di situ Allah berkata, jangan, di negeri ini aku akan memberkati engkau karena aku sudah janji sama bapakmu Abraham. Dan Ishak mengurungkan niatnya. Dia nggak pergi ke Mesir karena di Mesir nggak terjadi kelaparan, masuk akal. Dia bertahan menunggu janji. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan diuji tetap harus firman Tuhan. Emas diuji tetap harus firman Tuhan, tetap emas. Nah, ketika Ishak tidak jadi ke Mesir, dia tetap berada di dalam rencana dan firman Tuhan, nggak merubah keputusan, tidak merubah rencana Tuhan dalam hidupnya. Seringkali kita sendiri merubah rencana Tuhan dengan rencana kita. Kita merubah kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Karena kita tidak tahan pencobaan, kita akan berusaha lari menghindar dari pencobaan, dan kita tidak mau bertahan di pencobaan sampai kita benar-benar melihat saya ciptaan Tuhan dari emas yang tidak akan pernah berubah jadi plastik. Halo, saudara. Nah, oleh sebab itu di tangan saya ini ada, ini kalau diisi air putih harganya 3.000. Anggaplah ini satu botol minuman air mineral. Kalau diisi air putih harganya berapa? 3.000. Kalau saya isi jus, naiklah 10.000. Saya jus. Saudara, kalau saya isi dengan susu, naiklah bisa 20.000 satu botol, ya kan? Tergantung isinya apa. Kalau saya isi dengan madu yang asli, wah bisa sampai 200.000. Kalau di dalamnya madu. Saudara, kalau saya isi parfum, ada nggak yang punya botol parfum sebesar ini? Buat cuci muka apa? Ada? Saya jamin nggak ada. Kalau ada, nggak tahu itu parfum atau minyak kelapa. Ya, kalau bisa bayangkan kalau parfum sebanyak ini harganya berapa? Kalau kita beli yang asli paling 100 ml Hugo Boss bisa sampai 600-700 ribu. Yang beli 50 bahkan ada yang KW-KW banyak. Ya, tapi kalau kita isi minyak parfum ini bisa mahal. Nah, saudara, apalagi kalau ini diisi dengan firman Tuhan. Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 109 pasal 19. Di situ Raja Daud berkata firman itu lebih mahal daripada emas. Bahkan lebih mahal daripada emas murni. Kalau ini diisi emas, dibakarlah emas, masukkan cairan emas ke sini. Udah berapa? Dibakar lagi tetap jadi emas, dibakar lagi tetap jadi emas, nggak akan pernah kehilangan. Amin. Halo. Pencobaan terhadap emas tidak akan membuat nilainya berkurang. Oh, ini emas bekas terbakar, turun harganya, ada gitu. Tapi coba jual baju, saudara. Ini baju bekas terbakar, lah itu apa? Ya, saudara punya mobil terbakar, dijual apa enggak? Saya mau jual, udah Pak, dikiloan aja lah. Tapi emas dibakar dijual, turun nggak harganya? Ya enggak, karena nggak ada pengaruh. Justru emas itu kenapa? Karena emas untuk jadi emas sudah dibakar. Emas itu bisa dibakar dengan tingkat kepanasan 1200 derajat Celcius. Itu yang ada di Freeport. Ada 3 pembakaran, dan pembakaran yang terakhir bisa mencapai 1200.
Dan itulah tingkat pemanasan yang paling akhir. Dan logam yang bisa muncul dari emas dengan tingkat kepanasan 1100 sampai 1200 itu yang terakhir keluar dari batang emas itu apa? Perak. Baru dibakar dengan segitu panas baru perak ini keluar. Kalau hanya dengan 300 belum keluar. Jadi kalau kita diuji dengan pencobaan itu hanya untuk mengeluarkan sifat-sifat buruk kita. Amin. Untuk mengeluarkan, membuang semua sifat-sifat jelek kita. Tapi kalau saudara simpan di hati, ya tidak akan berubah kita. Kalau menjadi kepahitan, kalau membuat menjadi kita marah, ya itu akhirnya kita kembali, ya buang saja, lepas, murni. Amin. Nah, saudara, kalau pandemi ini sekarang melanda semua orang sebagai satu pencobaan, supaya ketahuan benarkah firman Tuhan sudah masuk ke dalam hidup kita, dan firman itulah yang keluar dari hidup kita. Amin. Halo. Ya. Nah, saya mau mengajak kita melihat dari kehidupan seorang wanita. Lukas pasal yang ke-7. Ini ada sebuah kisah. Ini saya salut dengan wanita hebat ini. Orang menyebutnya sebagai wanita berdosa. Lukas pasal 7. Ya, kita baca berganti-gantian, ini kisah yang sangat luar biasa. Lukas pasal 7 ayat 36. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37, jemaat Tuhan 2-3. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, 2-3. Saudara, ya. Nah, seorang berdosa saja bisa mengeluarkan apa yang dari dalam hidupnya. Seorang berdosa ini bisa mengeluarkan rambutnya dari ikatannya untuk dipakainya melap kaki Yesus. Bagaimana dengan orang yang merasa tidak berdosa? Apa yang sudah keluar dari hidup kita untuk Tuhan? Dia bisa mengeluarkan air matanya dan mencuci kaki Yesus dengan air mata. Sekarang saudara, Tuhan ingin melihat apa yang bisa keluar dari hidup kita untuk Dia. Mungkin orang mencap kita berdosa atau apa, masa bodoh. Saudara, akan banyak penghakiman yang menjatuhkan, akan banyak pikiran negatif tentang kita, akan banyak pikiran miring, pikiran serong, fitnah. Abaikan itu, datang kepada Yesus, tunjukkan apa yang ada di dalam hidup kita untuk Yesus. Amin. Tunjukkan, keluarkan. Dia tidak punya apa yang dilakukan wanita ini, itulah yang ada dalam hidupnya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Sehingga si Farisi tadi yang merasa bangga hanya dengan memberi Yesus makan. Saudara, benar apa yang dia lakukan? Itu makanya perbedaan antara persembahan Kain dan Habel. Beda. Persembahan Kain ditolak Tuhan, persembahan Habel diterima Tuhan. Nah, si orang kaya yang Farisi ini kasih makan. Dia pikir dengan memberi makan itu sudah merupakan perbuatan hebat dari dia. Tapi itu tidak keluar dari dirinya, tidak keluar dari hatinya, tidak keluar dari biji matanya, tidak keluar dari kekuatan hidupnya dari dalam. Jadi Yesus sudah senang dan dikasih makan. Saya ada bilang sama Yesus, nah lu, Yesus sudah kasih makan, lupa. Dia tidak tahu lagi orang yang bertindak wanita baik-baik atau wanita tidak baik. Ini wanita berdosa atau tidak berdosa. Begitu rendahnya, hanya dia pikir Yesus dengan dikasih makan, dia pikir Yesus sudah senang. Hanya dipikir dengan dikasih makan Yesus sudah senang. Saudara, saya lebih suka dikasih makan ikan asin, ikan pari, dikasih pete, kasih pucuk ubi udah. Itu mau makan 1 juta atau 300.000 satu porsi, saya nggak akan mengerti. Ya, nah kita lanjut ayatnya, saudara. Nah, supaya kita tahu sekarang apakah yang masuk dalam hidup kita firman, sehingga kita bisa mengeluarkannya itu yang terbaik untuk Tuhan. Ayatnya yang ke-40, lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Nah, Yesus bikin perbandingan antara Simon dan Simon seorang ahli Farisi dan wanita berdosa yang jarak sosialnya, kastanya terlalu tinggi. Kalau dibikin kastanya tidak akan pernah ketemu seorang ahli Farisi dengan seorang wanita berdosa. Enggak ada tempat untuk mereka bisa bertemu. Begitu jauh jarak mereka untuk dipisahkan. Begitu hebat kata-kata penghakiman, kata-kata hujat, kata-kata yang menyakitkan yang bisa dilontarkan kepada wanita ini dari seorang Farisi. Tapi kenapa wanita ini begitu pedenya mendekati Yesus? Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Amin. Dia tidak minder untuk mendatangi Yesus, sekalipun Yesus di kumpulan ahli-ahli Farisi, sekalipun Yesus di kumpulan orang-orang suci, tapi dia ingin menunjukkan apa yang ada di hatinya. Dia tahu pandangan orang semuanya jelek sama dia. Dia tahu pandangan orang semua pandangan yang tidak baik sama dia. Tapi dia pede. Dia tidak melihat wajah-wajah orang yang mencibir, yang mencemooh. Iya kan? Karena dia ingin mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya untuk Tuhan. Itu kan ketahuan dari apa yang tersimpan di hati kita. Itu kan nampak lewat perbuatan kita. Sehingga wanita ini bisa mengeluarkan minyak wangi yang mahal. Dalam kitab Yohanes dikatakan harga minyak wangi ini 200 dinar. 1 dinar gaji orang 1 hari pada zaman itu. 1 hari orang kerja diupah 1 dinar. Sekarang gaji orang 1 hari berapa? 100.000 dikalikan 200. Ada 200 lembar uang 100.000. Berapa itu? 20 juta harga minyak wangi. Itu ditumpahkannya di kaki Yesus. Itulah yang ada dalam dirinya. Apalah itu dengan makan? Yesus tak mungkin habis makan seharga 220 juta. Paling Yesus makan sepiring BPK, sop 1 mangkok, cabai, air putih,
paling 25.000-nya kalau makan di Minong, makan di Tesalonika paling 30. Yesus mau nambah juga. Kalau Yesus nambah, datang kasir itu 40.000. Berapa harga air mata saudara? Ya, ayat 41. Silakan jemaat Tuhan baca. Lukas 7, 41, 2, 3. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? 2, ya. Jawab Simon, aku tidak ada yang banyak menghapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapat itu. Nah, sekarang mari kita lihat seberapa banyak hutang saudara sudah dihapuskan Tuhan. Ada barometernya. Ya, orang yang banyak dihapuskan hutangnya paling senang. Orang lebih senang orang yang banyak hutang dihapuskan daripada orang yang sedikit berhutang. Kalau saudara mau melihat apakah hutang kita sudah dihapuskan sebanyak wanita ini, itu bisa kelihatan dari apa yang kita keluarkan untuk Tuhan. Halo? Ya. Dan sambil berpaling kepada ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon, engkau lihat, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Simon, kau bilang wanita ini berdosa. Tapi aku ke rumahmu, seharusnya kau basuh kakiku sebagai tamu. Tapi kau tidak lakukan. Justru yang melakukannya wanita yang berdosa ini. Cukup hanya sekedar memberi Yesus makan. Nah, itu kan sikap hati. Itu kan kesadaran kita kepada Tuhan yang sudah membayar kita, menembus kita. Ya, ayat 45, Yesus bikin perbandingannya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada hentinya mencium. Mencium bukan karena jarak ya. Mencium artinya sini saka, karena hubungan. Kenapa Farisi tidak bisa mencium Yesus? Nggak ada kontak batin. Makanya saya ulangi, mencium itu sebagai bentuk penyembahan. Kita mencium kan bukan karena dekat. Terus kalau sudah duduk di samping supir oplet karena dekat, udah Pak, stop pinggir. Dicium Pak. Kan kita mencium bukan karena dekat. Mencium karena hubungan. Halo? Nah, kenapa wanita ini bisa mencium Yesus? Karena hatinya. Kenapa Farisi tidak bisa mencium Yesus padahal yang mengundang dia? Saudara bisa masuk ke BRI, dibukakan pintu selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Enggak Pak. Gitu. Baik kali ya satpam ini, suamiku aja tidak pernah bukain pintu. Ditanya lagi, ada yang bisa dibantu? Biasanya istri masuk begitu rumah, udah pulang Mama, ya cepat masak ya. Langsung bikinkan, aku udah lapar ini, baru pulang tadi melurus. Iya, istri baru pulang aja udah disuruh. Enak kan kalau istri-istri kebanggaan, selamat siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Bisa Pak. Nah, sempat suami-suami kayak gini, pulang dari belanja diambil sama, oh Ma berat ya Ma, diambil. Masuk bukan gitu, ada yang bisa Bapak bantu Ma? Ada Pak. Apa? Kaulah yang masak.
Aku yang cari uang, aku yang masak. Itu namanya bapak plus. Ya, kalian cari suami yang pintar masak nanti. Begitu masak, Pak, aku udah belanja masak, Pak. Siap, Bu. Nah, gitu kan, itu namanya suami. Walaupun dia masak Indomie. Jadi dikasih perbandingannya, ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dari semua perbuatan itu, dialah yang lebih bersuka cita, dialah yang lebih berbahagia daripada si Farisi, karena dia merasa hutangnya sudah diampuni, sudah dihapuskan. Dari situ ketahuan, saudara, Tuhan ampuni dosaku. Saudara tahu ukurannya. Oh, aku dosanya udah diampuni, terus Yesus datang kita cuek. Ya, Tuhan Yesus bilang kembalikan perpuluhan yang kita tidak mau. Tuhan bilang berkorban, Tuhan bilang ampuni, kita tidak mau. Kasihilah Tuhan Allahmu, kita tidak mau. Tapi kita ngaku-ngaku sudah diampuni dosanya. Oh, halo. Banyak orang Kristen bilang, udah diampuni dosaku, udah lunas dibayar Yesus. Sudah. Orang yang banyak diampuni, itulah orang yang banyak berbuat kasih. Amin. Kok nggak ada amin? Saya takutnya kita hanya main kelam sepihak aja. Udah dibayar lunas, dosaku sudah diampuni, Yesus sudah mati untuk aku. Ini merinding saya mengatakannya, saudara. Yesus memang mati untuk menembus dosa kita. Tapi apakah saudara sudah menyadarinya? Apakah itu sudah melimpah dari hati kita, bahwa kita orang-orang yang berhutang banyak diampuni? Di mana rasa syukur? Di mana rasa bahagia kita yang bisa kita kembalikan untuk Tuhan yang gak berubah itu? Kalau Yesus yang masuk ke hidup kita, Yesus juga yang keluar dari hidup kita. Ayat yang ke-47 dikatakan Yesus. Mari sama-sama kita baca. Ayat 47. 1, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, juga sedikit juga ia berbuat. Nah, itu ukurannya. Yang banyak diampuni dosanya, banyak berbuat kasih. Yang mengatan-atan kasihnya, yang mendiskon kasihnya, yang mengurangi kasihnya, yang mengkredit kasihnya sedikit juga diampuni. Baca Alkitab saudara lagi nanti di rumah. Baca Matius, Markus, Lukas, ulang-ulang terus. Ini guru terbaik saya. Yang saudara, supaya saudara jangan bilang, kok pendeta ini korbannya kok gini. Baca Matius, jangan sekali baca terus, ulang terus. Akhirnya sudah ngerti. Ternyata apa yang kita buat sama Tuhan masih terlalu sedikit. Berarti aku sedikit dari diampuni. Halo? Itu makanya banyak orang Kristen takut dengan pencobaan. Saudara, ini buktikan. Kalau saudara emas dibakar tetap emas, emas dicobai tetap emas, tidak berkurang nilainya, tidak berkurang harganya. Amin. Amin. Nah, seluruh bumi dan isinya akan lenyap, tapi satu titik pun dari firman Tuhan tidak lenyap. Dari situlah kita dibuat Tuhan. Siapa yang bisa melenyapkan kita? Bumi langit dilenyapkan, Tuhan pindahkan kita ke langit baru dan bumi yang baru. Amin. Amin.
dibunuh kita, dikubur kita, dibangkitkan oleh Tuhan. Karena kita dari firman Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Apapun pencobaan, keluarkanlah Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Ayat terakhir 1 Yohanes 5:4, ya saya bacakan juga ini untuk kita, karena inilah, kalau saya nggak salah tadi ini ayat apalanya sekolah minggu ya. 1 Yohanes. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dari Tuhan, yang menyaksikan kebesaran Tuhan memancar dari hidupnya sendiri. Matius 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Saya ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Oke, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah? Kita tidak berubah. Apapun pencobaan di dunia ini, kita datang dari Allah, kita dipersiapkan untuk mengalahkan. Amin. Emas dicobai tidak berubah jadi perak. Amin. Emas dibakar tidak berubah jadi aluminium. Dibakar dia jadi tetap emas. Jadi apa fungsinya pencobaan? Untuk membuktikan emas tetap emas. Jadi kalau kita dicobai sekarang, apa sajalah pencobaannya, disakiti, diputusin, ditinggalin, dikhianati, apa sajalah, itu untuk membuktikan bahwa kita tetap emas. Amin. Amin. Iya. Tidak menjadi kepahitan. Amin. Tidak berubah kita jadi zombie, Dracula penghisap darah, wajah cantik. Begitu dia bebas malam muncul taringnya, ya, wajah ayu manis. Begitu dia buka mulut nampak taring. Saudara, kita tetap boleh, jangan takut. Yesus beserta kita. Amin. Pencobaan berat memang sekarang, ekonomi berat. Tapi mari kita duduk di kaki Tuhan. Kalau firman Tuhan ini kualitas terbaik yang masuk ke hidup kita, biarlah ini yang keluar. Amin. Biarlah kasih. Wanita berdosa saja bisa mengeluarkan parfum seharga 200 dinar. Bagaimana dengan dosa kita yang mungkin angkanya tidak sebanyak wanita? Kita tundukkan kepala. Sejauh timur dari barat, Engkau menghapus dosa. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Hitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam
pasir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya. Pengampunan yang kau beri, pulihkan kami Tuhan, pulihkan. Mari kita menyembah Dia, sembahlah Allah Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Yesus, terpujilah Kau Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus tak berubah, hanya karena dihukum. Yesus tak pernah berubah, hanya karena disakiti. Yesus tak pernah berubah, hanya karena dianiaya. Yesus tetap Yesus. Haleluya. Jadilah emas, saudara tetap emas, dicobai tetap emas. Engkau dianiaya tetap emas, engkau ditipu orang engkau tetap emas, engkau dicelakai engkau tetap emas. Apapun pencobaannya untuk membuktikan kita tetap emas. Haleluya. Kita tetap anak Tuhan, kita tetap seperti Tuhan, karena kita berasal dari Tuhan, kita lahir dari Tuhan. Haleluya. Tuhan yang gak pernah berubah, Yesus yang gak pernah berubah. Walaupun dia dicambuk, dia tetap Yesus. Dia tetap Allah, dia tetap Tuhan. Dia gak berubah walaupun ditinggalkan orang-orang, walaupun dia dihianati orang yang paling dekat dengan dia. Yesus tetap Yesus. Haleluya. Jadilah emas, jadilah seperti Yesus. Haleluya. Hanya
ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahku, seluruh hidup. Sekali lagi, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai Allahku, seluruh hidupku. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan, bangunlah. Kita sudah punya dasar Yesus. Kita datang dari Allah, kita lahir dari Allah. Apapun pencobaan itu untuk membuktikan kita tetap anak Allah. Emas tetap emas, dibakar dia tetap emas, disakiti, dicobai dia tetap emas. Jangan menyerah jemaat Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita yang diciptakan serupa, seturut, segambar, sesuai dengan Tuhan. Pencobaan tidak akan merubah sifat kita menjadi buruk. Pencobaan, ujian, kesulitan, aniaya tidak merubah sifat kita jadi garang, jadi pemarah, jadi kikir, jadi pembenci. Apapun pencobaan tidak membuat sifat kita berubah menjadi iblis. Emas dicobai tetap emas, lilin dibakar dia tetap menjadi lilin. Kalau firman Tuhan yang membentuk kita, begitu dicobai, firman itu juga yang keluar dari kita. Kalau kita berasal dari Tuhan, begitu dicobai, Tuhan itu juga yang keluar. Begitu kita bertemu dengan Tuhan, maka semua isi hidup kita ini kita tumpahkan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kami di masa-masa sulit ini. Pencobaan penyakit, pencobaan ekonomi, pencobaan dalam masalah keuangan, pencobaan dalam masalah pekerjaan, pencobaan dalam masalah rumah tangga, pencobaan di mana-mana. Kami tahu Tuhan, semuanya itu hanya untuk memurnikan iman kami. Seperti emas, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kualitas. Biarlah kami dibentuk, dibangun di atas dasar Kristus, dibangun dari emas. Firman itu lebih berharga dari emas. Firman Allah akan berubah hanya karena penyakit. Firman Allah akan hanya mengubah kami hanya karena tidak ada uang. Dalam nama Yesus, diberkatilah yang menerima firman. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap memiliki kualitas emas dalam pencobaan ini. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Yesus, dia Tuhan yang tidak berubah. Dia sudah melewati salib, dia sudah melewati tidak makan 40 hari, dia sudah melewati maut, dia sudah melewati kuburan,
Dia bangkit, dia lewati semuanya, menjadi Yesus yang tidak pernah berubah. Jadi apapun, Tuhan Yesus itulah yang saudara terima di hati. Itulah Yesus tempat kita menumpahkan air mata kita. Itulah tempat kita mencurahkan isi hati kita. Di kaki Yesuslah Engkau berikan yang terbaik. Karena tidak ada orang yang banyak diampuni dosanya, dia akan banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan kudus Pak Watampas terus maju ke depan. Mari kita bereskan hati kita hari ini, saudara, supaya tubuh Yesus yang hari ini masuk ke dalam hidup kita lewat roti, darah Yesus yang kita terima yang masuk lewat anggur. Itulah Yesus yang tidak pernah berubah. Suatu saat kita akan dicobai, dianiaya. Biarlah Yesus yang masuk ke dalam hidup kita. Itu juga lah Yesus yang keluar dari hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Berikan tempat bagi Yesus. Berikan tempat bagi Yesus. Undang Yesus. Berikan tempat di hati kita. Terimalah Yesus. Berikan ruangan yang membuat Yesus tinggal dalam hidup kita. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku terima Yesus. Aku undang Yesus menjadi hidup di dalam aku. Tinggallah Tuhanku yang mulia, Majesty, Lord of Lords, King of Kings, God Almighty. Tinggallah di dalam kami Tuhan. Ini hatiku, ku persembahkan kepadamu. Masuklah Yesus. Pencobaan akan banyak yang kami hadapi, tapi Yesus yang tinggal dalam kami, Dialah yang memberkati kami, tidak kekurangan satu apapun. Dalam nama Yesus, kuduskan, berkatilah roti yang akan kami makan ini menjadi tubuh Yesus. Dengan iman kami terima Yesus. Dan anggur ini Kau kuduskan jamaah, seperti kami menerima darah anak domba Allah yang kudus, darah perjanjian, darah penebusan yang memateraikan kami menjadi anak Tuhan, yang berasal dari Tuhan untuk mengalahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, kita siapkan hati kita. Di situ nanti saudara ada ayat, boleh saudara renungkan dan saudara masukkan ke dalam hati saudara. Betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi coba Tuhan, betapa hatiku berterima kasih, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memiliki, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan
Tuhan, hanya ini Tuhan, permohonan terimalah Tuhan, persembahan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, betapa berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonan terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk. Hanya ini Tuhan, orang yang paling banyak berbuat kasih, dialah orang yang merasa paling banyak diampuni dosanya. Terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Terimalah Yesus, terimalah Tuhan, seperti wanita berdosa yang menerima Yesus. Dia tumpahkan seluruh isi hatinya, seluruh hidupnya, seluruh apanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena orang yang banyak berbuat kasih ini merasa paling banyak diampuni dosa-dosanya. Dia basahi kaki Yesus dengan air matanya. Itu bentuk penyembahan kasihnya kepada Tuhan. Dia cuci kaki Yesus dengan air mata, dilapnya dengan rambutnya, diciumnya kaki Tuhannya sebagai bentuk kasihnya yang begitu besar, sebab dosa-dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Dia buka tutup botol parfumnya, minyak wanginya yang seharga 200 juta ditumpahkannya untuk mengharumkan hanya kaki Yesus. Orang yang banyak diampuni dosanya, dia akan merasa paling banyak untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah ukuran. Bukalah hati kita. Kalau sudah merasa sungguh-sungguh sadar betapa berharganya pengampunan dosa, berapa berharganya, berapa mengertinya sudah arti dari penebusan, pasti sudah merasa paling beruntung, paling berbahagia.
paling bersyukur, yang paling banyak diampuni dosa. Terimalah Tuhan hidupku, terimalah Yesus. Ini hidupku, ini hatiku, ini jiwaku Tuhan. Haleluya. Undang Yesus, buka hatiku, masuklah Yesus di hidupku. Aku akan mengasihimu, melayanimu. Aku akan mencurahkan seluruh isi hatiku, kekuatan dan hartaku, karena Engkau sudah menebus aku. Angkatlah roti di tangan kanan. Haleluya. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan Yesus mengangkat roti dan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan yang kudus, Yesus Kristus yang mati untuk kita. Terimalah roti ini menjadi tubuh Yesus. Amin. Kemudian angkatlah cawan di tangan kanan. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah anggur ini menjadi darah perjanjian yang memateraikan kita menjadi ahli waris umat tebusan Tuhan, dan janganlah berbuat dosa lagi. Demi nama Yesus, terimalah anggur ini menjadi darah Yesus. Amin. Mari bersyukur, terimalah Yesus. Jangan buat dosa lagi. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita tumpahkan seluruh isi hati kita. Hanya nama Yesus. Terima kasih. Hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saudara, saya menyampaikan pengumuman. Bulan Agustus ini kita akan mengadakan baptisan selam bagi jemaat yang akan mau menyerahkan dirinya untuk
dibaptis selam, silakan nanti meminta formulir pendaftaran kepada Bapak Torus. Dan baptisan selam ini akan kita selenggarakan bersamaan dengan jemaat kita yang ada di Pos PI KUD Sawit Jaya, yaitu yang ada di PT Anton. Nah, kita akan adakan bulan Agustus ini, minggu depan saya akan tentukan tanggalnya. Nanti saya dulu ke PT Anton untuk melihat datanya. Yang jelas di bulan ini akan kita laksanakan baptisan selam. Silahkan mendaftar kepada Pak Torus.